Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 14 yang berkata demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan manusia terbagi dalam 3 bagian, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, di mana setiap masa pasti memiliki arti tertentu, terutama di dalam peristiwa masa lalu, karena di sana ada banyak peristiwa yang terkadang sulit dilupakan oleh setiap orang. Apalagi ketika seseorang memiliki masa lalu yang buruk, hal itu terkadang dapat menimbulkan rasa trauma dan takut untuk melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Namun firman Tuhan mengajarkan supaya kita melupakan masa lalu dan mengarahkan diri kepada tujuan, yaitu pada panggilan surgawi. Seburuk apapun peristiwa yang terjadi di masa lalu, semuanya tidak boleh mempengaruhi hidup kita, karena Tuhan mampu mengubah apa yang buruk menjadi baik. Dia juga menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Oleh karena itu, biarlah setiap kita dapat menikmati kehidupan hari ini dan menantikan masa depan yang penuh harapan, bahkan dapat menikmati bagian dari rencana Tuhan yang terindah. Sikap yang diperlukan supaya bebas dari masa lalu, yaitu meminta kepada Tuhan untuk memberikan kebebasan kepada kita. Tuhanlah yang dapat memberikan kepada kita kelepasan dan kelegaan. Sikap yang kedua yaitu kita harus melupakan apa yang telah terjadi, terutama kepada hal-hal yang dapat membuat kita trauma. Tuhan telah menyediakan hal-hal yang ajaib, lebih indah dan mulia, sehingga kita harus lebih fokus kepada Tuhan. Sikap yang ketiga, kita perlu mengarahkan fokus hidup kita ke depan, memiliki tujuan dan melangkah di dalamnya, supaya hidup kita tidak hanya dipengaruhi oleh peristiwa di masa lalu. Kita harus menyadari bahwa tujuan hidup kita adalah menggenapi rencana Tuhan, sehingga kita tidak boleh tinggal di masa lalu. Ingatlah bahwa tujuan setiap kita dalam hidup ini, yaitu menggenapi panggilan Tuhan dan menjadi seperti yang Dia inginkan. Yang terakhir adalah kita harus selalu mencoba hal yang baru. Jangan mudah menyerah dengan kegagalan. Ketika kita mau mencoba, maka Tuhan pasti akan menuntun kita dan memberikan kemenangan. Setiap hari adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik.
Mari mulai hari ini, lepaskan hidup kita dari belenggu masa lalu, dan terus arahkan pandangan ke depan, sebab bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Seburuk apapun peristiwa yang terjadi di masa lalu, semuanya tidak boleh mempengaruhi hidup kita, sebab Tuhan mampu mengubah apa yang buruk menjadi baik. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan pada pagi hari ini mengajarkan bahwa masa lalu, betapapun pahit dan kelamnya, tidak boleh menjadi penghalang bagi perjalanan iman kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada masa depan yang telah Tuhan rancangkan, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi kita. Sebaliknya, Ia menyediakan masa depan yang penuh harapan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Oleh sebab itu, kita perlu berserah kepada Tuhan untuk membebaskan hati kita dari luka masa lalu dan belajar melihat hidup dengan pandangan yang baru. Kita dipanggil untuk hidup dengan tujuan ilahi, menggenapi rencana Tuhan, dan menjadi seperti yang Dia kehendaki. Jangan biarkan trauma, kegagalan, atau penyesalan mengikat langkah kita. Tuhan menghendaki kita fokus pada panggilannya dan berani mencoba hal-hal baru dengan iman yang teguh. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali, berjalan bersama Kristus menuju kemenangan. Dengan meninggalkan masa lalu dan terus melangkah ke depan, kita akan mengalami pembaruan hidup dan menjadi pribadi yang lebih dari pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang mulia dan kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan, serta atas berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini, yang menguatkan kami agar tidak terikat oleh masa lalu. Tolong kami untuk melupakan hal-hal yang telah berlalu, dan arahkan hati serta langkah kami kepada masa depan yang penuh harapan bersama-Mu. Pulihkan setiap luka dan trauma kami, dan berikan kekuatan agar kami dapat melangkah dengan iman untuk menggenapi rencana-Mu yang mulia. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu
yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan yang jamah kehidupan umat-umat-Mu, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka, Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.